Ibu goreng keripik, habis ceramah Bu, saya jual ke ibu-ibu keripik. Laku alhamdulillah, seneng banget. Alhamdulillah. Maunya sama ibu ya dulu ya. Iya. Gak ada kerja, kita jarit. Iya Bu. Per lembarnya Rp750 berdua. Ngisip Terus? kain pantai itu lah Bu. Iya, iya. Masih 600 perak itu satu kain gitu loh. Kumpulin. Cuma berhentinya sholat duhur, asar, maghrib itu Bu. Nanti setelah sholat isya kerjain kita lagi gitu. Kerjain lagi. Iya. Jadi saya sadar, saya tuh dari keluarga yang broken home. Ngeliat ibu kerja, dalam hati ya Allah kapan saya dikasih kesempatan untuk bekerja. Lulus SMA sambil menunggu ijazah kan susah Mbak. Akhirnya apa? Saya jualan sandal milik orang. Jadi dikasihnya seminggu cuma 50.000. Dan itu pertama kali saya ingat. Karena siapa? Dalam hati saya berazam, ya Allah kasih kesempatan buat aku. Kesempatan yang bisa memberikan uang kepada ibuku dari hasil kerjaku. Dapat 50.000, 40.000 saya berikan sama ibu saya, 10.000 saya ambil buat jajan saya. Dan itu ingat banget, subhanallah. Selama berapa lama? Itu cuman 6 bulanan. Kemudian saya pindah ke Bali, saya bilang sama ibu, aku tinggalin dulu di Situbondo ya. Nanti insya Allah kalau saya dapat kerja di Bali, saya kirimin tiap bulan. Yang penting ibu gak usah kerja, ibu jaga adik saya, jaga baik-baik. Nanti insya Allah saya yang bekerja totalitas. Semenjak itulah ibu di Situbondo, saya di Bali, kirim tiap bulan. Baik, jadi memang pendamping ibu banget gitu ya? Iya, iya Ibu. Iya. Kakak saya memang sosok orang yang baik. Bisa ngomong. Nangis dulu Bang. Dia tidak bisa ini. Jadi nangis duluan. Enggak apa-apa. Ingat masa-masa dulu susah gitu. Perhatian. Riza ini kalau bisa dibilang anak yang Jadi nurut. bapak bisa. Ibu pernah yang menjadi buruh pabrik itu? Iya, Oh iya, selama saya sekolah. masih ini sekolah Ibu buruh Riza. pabrik. Berarti Riza masih kecil banget. Masih SMP. SMP kelas 3 Bu. Kelas 1 Bu ya, kelas 2. Kelas 2 ya? Pokoknya Iya, kelas lupa 2, kali. kelas 1 SMP lah. Iya kelas 2. Adiknya masih SD. SD Bu. Masih kelas 2 Rizka. Iya, masih kelas 2. Jadi saya ya kerjalah Bu. Namanya kita sudah ini ya pisah sama bapaknya. Jadi untuk menyambung hidup gitu Bu. Karena tidak cukup kan ya. Anak-anak sekolah, sedang bapaknya sudah ya beristri lagi lah. Lupa sama anak gitu Bu. Iya. Ya saya untuk menyambung hidup kerja sampai di Tambun Bekasi gini Bu. Ikut temen diajak, ayo Mbak saya kerja yuk. Berapa lama itu Bu? Saya cuma 2 tahunan Bu. 2 Karena sudah ya kata Riza, berhenti dah Bu. Aku sudah mau lulus habis ini jaga adik gitu kan. Oh iya, nanti kalau sudah dapat pekerjaan ya Ibu mau berhenti tidak apa-apa, berhenti dulu Ibu di rumah. Akhirnya saya jualan di rumah cuma ya mie rebus, mie goreng gitu Bu. Buat tambah-tambahan sehari-hari gitu. Itu makan mie lagi. Iya, Oke. karena tidak cukup kan Bu. Susah banget. Mie ya. Beli beras saja susah loh Bu dulu Bu. Bahkan Ya. ketika saya pertama kali di Bali ya 2 bulan makan mie terus. Sampai akhirnya lambung saya terganggu. Saya rasa lebih baik saya menderita, yang penting ibu, adik cukup untuk makan. Itu yang prinsip saya. Saya akan kuat, tapi mereka itu adalah harapan saya. Saya kirim semuanya sehingga saya nggak punya sisa. Mbak, ini kakak ini kakak yang seperti apa? Udah pegang mic ya? Udah. Bisa digambarkan. Kakak saya memang sosok orang yang baik. Bisa ngomong. Nangis dulu Bang. Dia tidak bisa ini. Jadi nangis duluan. Enggak apa-apa. Ingat masa-masa dulu susah gitu. Perhatian banget sama adiknya. Mau didampingi boleh kok kalau misalnya mau didampingi oleh Pak Ustadz. Dampingi ibu. Enggak sama Pak Ustadz. Cerita biasa. Jadi kakak yang gimana? Baik. Baik perhatian sama adiknya dari kecil sama kakak terus. Ditinggal orang tua, ibu kerja. Bapak tidak ingat sama sekali sama anak-anaknya. Nikahlah, nggak ingat sama sekali. Kalau ingat waktu itu kakak ini jagain banget adiknya. Banget. Berdua kemana-mana. Berdua kemana-mana. Kemana aja? Sekolah diantar, les, kakak kerja kelompok ikut. Ikut kemana-mana. Iya.
Karena nggak ada orang tua, ibu juga kerja di Jakarta. Bapak nggak ingat sama sekali. Kemana-mana ikut Pak Ustadz? Ya, karena aku sebagai kakaknya jadi ya terlalu banyak rasanya derita yang susah untuk diungkapkan ya Mbak ya. Jadi ya aku tahu banget. Makanya dia mengalami perkembangan itu yang terbelakang banget. Yang harusnya seusia dia udah bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Akulah yang bertanggung jawab. Bahkan di usia kelas 6 SD dia nggak bisa mandi sendiri. Saya yang mandiin. Saya yang ngeramasin rambutnya, yang nyisir rambutnya, kemana saya antar. Pokoknya susah berkembang seperti layaknya anak-anak karena kurang kasih sayang. Dan kemudian ini kalau dibilang mendampingi terus kemana-mana ikut gitu. Pernah sampai apa ya, bukan merepotkan istilahnya Pak Ustadz harus dakwah juga, ikut juga. Waktu dakwah belum ya, belum masih sekolah. Oke. Cuman saya pernah mengalami rasa, waduh, kesulitan yang luar biasa ketika ibu akan berangkat ke Jakarta. Dia ini nangis kan. Saya beli boneka Barbie 2 yang murah. Saya klonin dia, saya bilang, saya cerita biar dia nggak nangis. Ketika ibu nangis, ketika ibu kerja dia mesti nangis. Saya cerita kayak pakai boneka itu biar terhibur, tapi susah banget. Dan itu masa-masa sulit saya. Karena saya tidak pernah merasakan nikmatnya masa muda, nikmatnya masa remaja. Yang saya rasakan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Yang lain main, saya nyuci, nyetrika, ngurusin adik dan lain sebagainya. Makanya saya nggak pernah merasakan gimana sih anak muda dan remaja yang bergaul dan kesenangan kepada ketemu, nggak pernah sama sekali. Baik, Pak Ustadz, Iya. ini kami ingin mengucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini dan ada sebetulnya yang ditunggu oleh para ibu adalah ada tausiah lagi ya? Atau nyanyi aja sebagai penutup? Oh nyanyi ya? Ya, saya tutup dulu 1 jam lebih dekat bersama Ustadz Rizal Muhammad. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Begitu indah parasmu, ciptaan yang maha kuasa. Kau istriku, anugerah terindah, titipan yang maha kuasa. Jadilah engkau makmumku, karena kau tanggung jawabku di dunia ini, di akhirat nanti, baik burukmu tanggung jawabku.